Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel Hilmi Upi. Nah, kali ini teman-teman kita akan ngobrol bersama Teh Fitri. Teh Fitri ini adalah alumni dari Universitas Pajajaran yang dia ini berhasil lulus dengan jangka waktu 1,5 tahun saja. Dan bukan cuma itu, dia juga mendapatkan IPK yang cum laude, teman-teman. Cum laude-nya itu 3,9. Nah, pengen tahu kan apa sih rahasianya Teh Fitri bisa mendapatkan prestasi sedemikian rupa? Kita ikuti aja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pi. Hai, Assalamualaikum Fit. Waalaikumsalam, Teh. Apa kabar Fit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih masih masih karantina mandiri sekarang? Masih karantina mandiri. Masih Kan tersisa? belum 14. Iya ya, wah masya Allah. Nggak apa-apa ya. Jadi aku temenin nih karantina mandirinya dengan wawancara. Maaf ya. Oke, Teh. Ya. Oke. Sebelumnya teman-teman kenalin dulu nih Teh Fitri Hardianti. Teh Fitri Hardianti ini dulunya S1-nya di Universitas Riau ya Teh ya? Iya, bener, Teh. Dulu jurusan apa Teh di Universitas Riau-nya? Sama, itu komunikasi juga. Ilmu komunikasi ya. Nah, jauh-jauh dari Riau, itu kenapa kok tiba-tiba milih Unpad sebagai universitas untuk melanjutkan pasca sarjana Teh? Kalau untuk anak ilmu komunikasi ya, pada umumnya memang kan tahu ya kalau Mm-mm. komunikasi sendiri guru besarnya kan banyak ya yang ada di Unpad. Mm-mm. Kayak Prof. Dedi, kemudian Prof. Engkus. Nah, berawal dari buku-buku mereka yang sering jadi bahan rujukan kalau di kelas, Mm-mm. akhirnya jadi termotivasi buat kuliah di Unpad, Jadi gitu Teh. pengen lanjut di Unpad ya. Dan ternyata dapat Ya pengen langsung jodohnya. menulis bukunya. Oh gitu. Wah, iya sih. Dan dapat jodoh juga ya, Ya, kebetulan orang Bandung juga ya. alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. sesuatu hal apa ya yang tidak terduga lah, Bonus itu Fit. dapat bonus Bonus. bonusnya. Ya. Ya, betul sekali. Nah, Teh Fitri kemarin itu kan ya Teh Fitri berhasil lulus dari pasca sarjana Unpad dengan waktu tercepat. Nah, kita kan dulu satu angkatan ya Teh ya. Satu angkatan ternyata Teteh lulus duluan. Wah, Masya Allah itu tuh booming sejagat raya karena Teh Fitri mendobrak gitu ya. Belum ada yang lulus di angkatan kita, tiba-tiba Teh Fitri sudah sidang dan sudah lulus dengan IPK cum laude ya Teh ya. IPK-nya berapa Teh dulu? Ya, alhamdulillah 3,93. Oh, Masya Allah, kayaknya nggak tidur belajar terus ya Teh ya. Ya enggak lah, pakai tidur juga Oh, Teh. tidur juga ya. Pakai tidur, Nah, boleh nggak Teh? main juga pakai. Jadi paket komplit ya. Boleh Mm-mm. nggak Teh dibagi tipsnya atau ceritain kenapa sih Teh Fitri bisa sampai bisa mencapai prestasi ya, prestasi yang sedemikian rupa. Terus juga sebenarnya dulunya memang udah ditargetin nggak sih Teh untuk bisa lulus cepet di Unpad ini? Kalau lulus cepat ya memang kan setiap mahasiswa pasti pengennya cepat lulus ya. Apalagi kan masih dibantu orang tua atau beasiswa dari orang tua. Otomatis ada tanggungan sendiri buat cepat lulus gitu ya. Nah, kalau tipsnya sendiri yang bisa saya kasih bagi siapa saja mahasiswa S1 ataupun mahasiswa yang sekarang lagi S2 yang mau menyelesaikan studinya, mungkin bisa dibuat dari awal itu mind mapping diri sendiri gitu. Jadi buat apa ya pemetaan-pemetaan mungkin bisa diatur waktunya, dimulai dari buat proposal itu dari sejak awal gitu. Bahkan kalau bisa jauh sebelum kita masuk perkuliahan
Jadi sebelum perkuliahan dimulai itu sudah ada proposal tugas akhir kita gitu. Kemudian untuk memantapkan ide kita itu bisa dengan apa ya, membuat tugas-tugas perkuliahan itu ya ada unsur-unsur dengan penelitian kita juga. Jadi selain dari apa ya, pertama buat mind mapping dulu, kemudian buat proposal penelitian itu jauh dari sebelum kita masuk perkuliahan. Kemudian ketiga, selaraskan tugas-tugas perkuliahan itu dengan tugas akhir kita. Jadi bisa dibilang ada irisan dari hasil penelitian kita. Ya. Nah, dari tugas-tugas yang kita buat itu, tentunya kan kita dapat feedback ya dari para dosen gitu. Nah, itu bisa juga jadi apa ya, tambahan masukan agar penelitian kita nantinya juga lebih baik gitu. Jadi ada ibaratnya, Gimana teh? ya Lanjutin. teh. Lanjutin aja dulu. Jadi ibaratnya apa ya, sebelum kita memberikan proposal kita ke dosen pembimbing kita, kita sudah punya dasar yang kuat nih buat mengajukan alasan atau latar belakang kita kenapa akhirnya mengambil penelitian itu gitu. Betul betul. Jadi nantinya juga dari awal kita nggak kerja dua kali ya teh ya. Dari awal Betul. udah mulai punya Benar. satu judul, dilanjutinlah judul itu gitu ya teh ya. Boleh. Atau misalnya ada yang dari S1-nya ternyata penelitiannya bagus, ya silakan aja kalau mau dilanjutkan buat S2-nya gitu, penelitian buat S2-nya. Jadi lebih Atau mudah ya. kalau komunikasi ini kan banyak ya teh ya, multidisiplin ilmu. Jadi bebas aja sih, lebih lebih enak kalau mau ngambil penelitian atau topik-topik penelitiannya, karena bisa ngambil ke semua ilmu kan. Bisa masuk ke pariwisata, bisa masuk ke bisnis, bisa kesehatan, bisa segalanya gitu. Jadi enak aja gitu cari Iya. topik penelitian yang Betul menarik. betul. Betul betul. Nah teh, kan syarat untuk kita bisa cum laude itu kan salah satunya kita harus punya satu publikasi ya teh ya. Minimal publikasinya nasional lah, Nasional ya. terakui ya, terakreditasi Sinta Terakhir. ya, Nah kalau teteh dulu terakreditasi pakai Sinta. apa teh? Bisa sampai cum laude. Nasional aja, karena kalau untuk internasional nunggunya lama ya, 1 tahun. Jadi Oh nanti gitu ya. kalau nunggu internasional terbit udah keburu Keburu. keburu lama juga, baru bisa wisuda. Iya Jadi yang benar-benar. sekiranya bisa publikasi, tapi ya juga mengejar cum laude-nya gitu, ya udah nasional aja. Masya Allah mantep ya. Nah teteh kemarin tuh tesisnya tentang apa ya teh? Nomophobia ya, saya masih inget. Iya, bener teh. Nah boleh nggak teh diceritain Masih. sedikit aja tentang nomophobia? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu tuh sebenarnya apa sih nomophobia kayak gitu. Kalau nomofobia ini kan sebenarnya salah satu hal yang menarik ya, apalagi di generasi Z sekarang ini atau generasi milenial lah, baratnya pasti akrab dengan mobile phone. Nah, kenapa akhirnya saya tertarik dengan fenomena nomofobia atau singkatan dari no mobile phone phobia, artinya mereka yang tidak dapat jauh dari handphone gitu. Ketika kita melihat seseorang, teman, keluarga, ketika mereka sedang memegang gadget gitu, nah pasti merupakan hal yang biasa tentunya. Kalau dalam kondisi perkembangan teknologi sekarang ini, Iya nah betul. tapi menjadi hal yang tidak biasa ketika sudah pemakaiannya di luar batas kendali atau di luar batas wajar pada umumnya. Misalnya bisa menghabiskan waktu 15 jam sehari dalam menggunakan mobile phone. Nah, itu kan tentu akan berdampak ke kesehatan, kemudian akan bisa berdampak kepada mungkin prestasi bagi yang sekolah gitu, bagi yang siswa. Nah, tentunya ini kan suatu hal yang miris ya, apalagi mobile phone sendiri penggunaannya sulit untuk dikendalikan. Akhirnya itulah alasan saya, salah satu kenapa akhirnya memilih untuk meneliti tentang nomofobia seperti itu teh. Betul betul. Jadi kalau misalnya 15 jam itu akumulasi dalam sehari ya? Dari 24 jam itu 15 jam gitu pemakaiannya. Iya betul teh. Salah satu informan saya
ya dia bilang bahwa dia pakai HP itu bisa sampai 15 jam gitu. Ya Bahkan Allah. tidurnya baru bisa tidur jam 4 pagi, baru bisa tidur. Akhirnya berdampak ke kuliahnya gitu. Terbengkalai seperti itu teh. Ya karena bisa ini ya, kalau misalnya kebanyakan main handphone juga tidurnya jadi nggak ini, jadi apa sih? No, Insomnia ya, insomnia. Heeh, sulit betul. tidur. Ya, Gitu. Karena kan sakit dari kepala. dari Mm, layar handphone itu kan ini ya memancar kan radiasi, mungkin ya, jadi nggak ngantuk gitu ya. radiasi. Ah, Gitu. Oh, betul teh. oh, ya Allah menarik TUP banget juga ya. menarik kan penelitiannya nih. Eh TUP sendiri kan juga penelitiannya. Ya menarik tapi ya gitu David, apa nerusin dari S1 jadi ngerasanya sih ya gitu deh. Oke, Fit sekarang sibuk apa Fit? Kalau sekarang sih masih sibuk jadi ini ngajar daring Masya karena sekarang Allah. lagi corona ya. Jadi Masih sibuk ngajar daring. di mana sebelumnya ngajarnya? Di Universitas Muhammadiyah Riau. Wah, Masya Allah Muhammadiyah Riau. Oke, Fit. Nah kemarin itu pas Fitri dapat IPK 3,9. Itu berarti nilainya A semua ya? Yang B cuma satu ya? Ya, yang B cuma satu Wah, ya teh. Masya Allah. Nah, itu ada tipsnya nggak sih, Fit, biar bisa dapat IPK yang besar gitu? Soalnya kan ya aku ngerasain sendiri ya, kuliah kita S2 kemarin tuh jujur dibilang gampang, nggak gampang gitu ya, berat. Jadi kayak tugas-tugas itu Hmm, bener hampir sampai, tugas-tugas. nah iya nggak sih, Fit? Kita tuh bener-bener dituntut untuk ngerjain tugas tuh bener-bener nggak ada hentinya. Nah, gimana nih, ada tips nggak dari Fitri? Ya sebenarnya sih sangat apa ya, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita itu kan sebenarnya sangat membantu kita teh untuk penelitian nantinya. Apalagi kan temanya tidak jauh-jauh dari mini riset ya. Artinya ketika kita mengerjakan tugas tersebut, ya secara tidak langsung kita membantu diri kita sendiri untuk mudah nantinya dalam mengerjakan penelitian karena sudah terbiasa dalam mengerjakan riset. Nah, kalau ditanya tipsnya supaya mudah gitu untuk mendapatkan nilai yang baik, nah sebenarnya kita fokuskan terlebih dahulu misalnya dalam mengerjakan satu tugas. Nah, bikin misalnya kalau Fitri angsur gitu, ibaratnya bikin kerangka besarnya terlebih dahulu. Kalau dibuat tugas, bikin kerangka besarnya terlebih dahulu dari awal sampai ke kesimpulan atau misalnya daftar pustaka lah gitu ya. Kalau mini riset daftar pustaka, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, misalnya bikin latar belakangnya saja terlebih dahulu, bikin latar belakangnya, atau mungkin baru bisa kepikiran bikin metodenya, bikin saja dulu metodenya. Jadi isi isi waktu itu dengan mengerjakan mini riset atau tugas yang diberikan oleh dosen tadi gitu dengan eh, yang kita ketahui terlebih dahulu. Jadi jangan terpaku kita harus menyelesaikan dari awal Sampai akhir. sesuai abjad atau urutan sampai akhir. Itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Jadi kerjakan sebisanya, nanti sisanya baru kita bisa mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang lebih ahli mungkin di bidang itu atau dengan dosen, atau mungkin bisa jadi cari referensi di perpustakaan ataupun dari website-website ataupun jurnal internasional seperti itu teh. Ya, jadi nyicil Karena ya. mungkin kan kebanyakan orang. Mm-mm. Jadi kalau Fitri sih sistemnya ya udah bikin aja tugas, bikin kerangka awalnya, bikin yang kita ketahui, isi sesuai dengan dari dari kerangka awal sampai kerangka akhirnya. Nah, nanti kalau misalnya yang kosong itu baru nanti kita diskusikan dengan teman atau dengan dosen ataupun cari di jurnal seperti itu teh. Ya betul-betul menarik sekali ya Fit ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang lain yang nyimak nih perbincangan kita hari ini bisa meniru nih Teh Fitri yang alhamdulillah bisa lulus dengan nilai yang memuaskan Ya, dan terima waktu kasih yang juga. sesingkat-singkatnya. Wah, Masya Ya, Allah. sama-sama Teh Uti. Fit, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya tentang apapun nih kepada Teh Fitri, boleh langsung di komen aja. Terima kasih banyak ya Fit ya. Iya, sama-sama Teh. Ya, assalamualaikum, dadah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.